apalagi kalau kita bicara mengenai kendaraan ya, pastinya safety ya, keamanan ya, kenyamanan itu menjadi unsur utama yang sangat diperhatikan ya. Lantas bagaimana dengan BSD City? Kan Anda kan venue yang sudah sering banget bikin event, skalanya internasional. Nah, bagaimana safety ini menurut Anda, dan kalau kita skala prioritas nih pada level berapa sih safety bagi BSD City? Jadi safety itu paling prioritas dari sebuah venue. Kebayang dong kalau misalnya kita ke satu venue tapi kurang safe untuk didatangi gitu kan. Apalagi sesuai dengan visi dan misi kita, ingin menjadi venue sebagai tempat di mana sesuai dengan standar dan kualitas event-event berskala internasional, safety itu paling penting. Termasuk juga belakangan ini kan memang ada health issue ya Mbak Nena ya, tentang COVID-19, dan ini tindakan-tindakan preventif ini sebenarnya juga kita lakukan bahkan sebelum virus ini dinyatakan resmi masuk ke Indonesia. Nah, untuk menunjang safety tadi gitu. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan mulai dari informasi terkait dengan virus ini sudah kita sounding dari social media, termasuk di seluruh venue. Kemudian kita juga langsung tempatkan hand hygiene station di seluruh ICE, termasuk hall-hall acaranya. Itu kita langsung tempatkan. Kemudian juga kita meminimalisir penyebaran dengan melakukan sortir dengan thermal gun di seluruh pintu masuk. Dan ini berlaku untuk visitor maupun karyawan atau staf yang bertugas. Jadi kita ingin memastikan semua yang berada di ICE itu dalam kondisi yang aman, safety juga. Kemudian kita juga membuat tim khusus untuk tanggap corona nih. Jadi kita ada prosedur Health and Safety Environment Procedure. Ini kita lakukan untuk semua acara, dan sudah ada tuh step-stepnya bagaimana kalau misalnya ditemukan visitor ataupun staff yang kurang sehat, itu harus bagaimana, itu kita sudah ada prosedurnya juga gitu. Ditambah lagi kita juga lakukan spray disinfektan di seluruh area ICE. Jadi kita sangat-sangat mementingkan safety itu untuk semuanya gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Even situasi sudah seperti ini, betul-betul disterilisasi yang ada di sana ya. Oke, itu dari sisi kesehatan. Bagaimana safety sisi yang lain? Safety sisi yang lain sebenarnya ada banyak, karena kan dari ICE sendiri bukan cuma venue, tapi kita juga punya F&B service. Jadi food safety itu juga sangat penting bagi kita. Jadi saat semua bahan-bahan makanan masuk, itu prosesnya kita harus benar-benar steril, dicek, benar-benar dicek semua dalam kondisi yang bersih dan mumpuni. Kemudian untuk storage-nya pun sendiri kita pisah gitu, dan dari derajat temperature-nya itu juga kita harus pada kondisi suhu tertentu gitu, sampai penanganan, sampai proses masak dan disajikan ke customer, itu kita benar-benar sangat memperhatikan. Pastinya kalau untuk sisi security sudah tidak perlu diragukan lagi. Kayak kemarin ada event Big Bad Wolf juga 24 jam, security kita juga harus standby 24 jam. Jadi karena ICE adalah sebagai venue yang berskala internasional, dan kita biasanya akan berkonsultasi juga dengan penyelenggara I.O. Kebutuhannya apa sih? Lalu kita bisa support dari sisi safety ataupun fasilitas apa-apa saja yang mendukung di per masing-masing event. Karena kan kadang kebutuhannya beda-beda ya. Gitu. Kalau untuk yang itu berarti menjadi bagian dari fasilitas ya. Betul. Jadi for free ya, nggak ada tambahan biaya ya. Iya, betul sekali. Fasilitas pendukung apa lagi nih dimiliki oleh ICE? Fasilitas pendukungnya sebenarnya banyak. Apalagi kan kalau bicara tentang conference yang dari luar kota, nah kita ada Hotel Santika Premier in the premises. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari hotel atau akomodasi yang di mana acaranya berlangsung di ICE. Dan selain Hotel Santika Premier, di sekeliling ICE kita juga punya banyak hotel partners. Jadi kalau untuk acara-acara yang skalanya besar, karena kan kita bisa mengcater dari yang kecil sampai yang besar, nah itu semuanya bisa tercover, termasuk juga fasilitas parkir. Kalau corporate itu sendiri kan biasanya perlu nih VIP parking
Karena untuk petinggi-petingginya harus disediakan tempat khusus, nah kita juga bisa sediakan gitu. Transit juga ya, ada ruangan khusus ya. Oh, tadi katakan Anda kan sempat sampaikan bahwa juga membidik untuk event-event kecil bagi para korporasi. Nah, ini seperti apa? Nah, ini mungkin banyak juga seperti yang sudah dilakukan Mercedes-Benz di ICE ya, karena kan acaranya dari Mercedes-Benz itu sendiri sudah dari tahun 2017 ya, dan beragam. Jadi contohnya kalau Mercedes-Benz, nanti mungkin Mbak Arista bisa cerita kali ya, ada gala dinner, ada corporate meeting, sampai ke test drive. Dan kalau untuk acara-acara yang lebih kecil, kebanyakan meeting itu bisa kita cater juga. Termasuk di Ramadan nanti akan bisa juga kita buka bersama di ICE. Itu ada Ramadan package ya. Iya, betul sekali. Gitu. Gimana ceritanya dong Mercedes-Benz menjadi salah satu vendor yang selalu menggunakan ICE BSD City? Gimana ceritanya nih, testimoninya nih? Testimoninya very senang banget karena dari sisi venue sendiri, dari sisi service dan semuanya itu full complete package. Jadi apapun bisa kita dapatkan dari ICE. Baik itu yang kecil sampai gede gitu ya. Karena sampai test drive di sana ya, meeting di sana juga. Bener banget. Kita dari meeting kecil, cuman skala nasional sampai regional, ada product launch juga kita pernah lakukan, gala dinner dengan 500 orang kita pernah lakukan, pameran pernah kita lakukan, test drive pernah kita lakukan. Hampir semuanya sih ya. Kita sempat lakukan di ICE BSD. Dan salah satu keunggulannya ICE BSD sendiri itu karena banyak fasilitas dan banyak juga pilihan yang diberikan, kita enak untuk arrange-nya. Dikunci di sini ya. Siap. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Mitra bisnis, kita akan kembali setelah break. Meeting kecil, cuman skala nasional sampai regional, ada product launch juga kita pernah lakukan. Senang ya kalau misalnya kita ketemu teman yang satu chemistry sama, seperti ICE BSD City dan Mercedes-Benz gitu ya. Karena punya visi sama, chemistry-nya sama, jadi kayaknya akrab banget gitu. Bukan kayaknya, memang akrab, Mbak. Ya. Kalau tadi sudah cerita Mercedes-Benz kenapa sih selalu menggunakan ICE gitu ya, karena memang very happy katanya gitu, seneng banget betul. Gitu ya, karena semuanya tercover dengan baik. Terus apa lagi tuh? Sebenarnya mungkin aku cerita ya sebesar apa skala level eventnya sendiri biar berasa itu kayak gimana. Jadi mungkin aku cerita 2017 itu pertama kali kita kerjasama dengan ICE, di mana level eventnya sendiri itu besar karena kita mengadakan gala dinner dengan 500 orang dan kita mengadakan pameran khusus kendaraan niaga pada saat itu, di mana kita juga mengajak bisnis partner, kita mengajak juga dealer dan semuanya, dan juga customer ada di sana, even pengunjung juga ada di sana, pengunjung publik. Dari situ kami sangat surprise seberapa lengkapnya fasilitas yang diberikan dan juga servis yang diberikan dari ICE sendiri. Karena kita salah satunya yang paling penting dengan event skala besar itu adalah keamanan orang-orangnya, Mbak. Karena 500 orang nanti kalau ada apa-apa kita harus juga tahu bagaimana handle situasinya. Dan juga kenyamanan. Dari sisi kenyamanan sendiri, kami itu melihat areanya ICE itu cukup besar dan cukup bervariasi dari lokasi dan juga dari ruangannya. Dan besar tapi tidak ada besar tapi sih, Mbak. Justru besar tapi tercover semua kelihatan gimana? Kamu mau nerusin besar dan nyaman. Aku bilang besar dan nyaman. Karena dengan ruangan yang nyaman, jumlah 500 orang dalam satu ruangan, Mbak, kalau tidak punya ruangan yang luas dan mumpuni, itu orang mungkin tidak nyaman dengan gala dinner, apalagi acaranya malam. Oke, jadi nyaman ya karena ruangannya besar. Betul gitu ya. sekali. Terus apa lagi? Tadi kan Anda cerita sampai surprise banget gitu, kayak sesuatu yang istimewa. Istimewa lagi dengan handling pameran, karena ini pameran pertama kami untuk kendaraan niaga, khusus kendaraan niaga Mercedes-Benz saja. Dimana di dalam pameran itu adalah kita mulai dari venue untuk demo kendaraannya sendiri, handling kendaraan yang istilahnya bukan yang levelnya kendaraan penumpang, levelnya truk sama bus, Mbak. Dan itu truk sama busnya kita kalau nggak salah ada 15-20 unit yang kita bawa ke area BSD. Kalau tidak ada kerjasama dari tim ICE BSD sendiri yang profesional dan juga memang skalanya ternyata memang standarnya bagus,
kita tidak akan mungkin melaksanakan pameran seperti itu, apalagi untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan ini khusus untuk kami sendiri, untuk brand kami sendiri. Dan itu pula ada test drive sendiri untuk handlingnya itu tidak mudah. Tanpa kerjasama dari mereka itu kami tidak mungkin. Apalagi kendaraan gede, test drive, mungkin gajah yang lewat. Betul Mbak, raksasa yang lewat. Test drive-nya itu dengan area seluas sebelah parkiran hall 10 itu menjadi area yang paling ideal untuk kami saat itu untuk melaksanakan pameran dalam satu tempat. Oke. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau mendatangkan dinosaurus dan T-Rex, dia bisa ya. Cukup luas. Iya, betul. Oke, jadi kalau gitu ada apa ya namanya? Ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada mitra bisnis. Jadi kan ini udah happy banget nih bikin di ICE. Mungkin kalau misalnya mitra bisnis sendiri mencari lokasi atau area untuk acara-acara korporasi dengan level tertentu, dari level kecil dan level besar, saya bisa sarankan ke ICE BSD karena mereka punya dari level yang sangat sederhana, let's say cuma meeting saja dengan package, meeting package, sampai ke area test drive atau exhibition yang luar biasa itu pun bisa. Mana mungkin ada acara-acara internasional lainnya yang ke ICE kalau mereka tidak punya standar tinggi. Dan Anda repeat order ya, bikin lagi di situ ya. 3 tahun terakhir loh Mbak. Kali ini saya minta diskon ya kalau gitu ya. Aku juga ada uang dengar. Jadi mitra bisnis sudah bisa Anda bayangkan ya bagaimana testimoni dari Mercedes-Benz, dan kita tahu bahwa kendaraan-kendaraan niaga itu sangat besar, dan ini tentu bukan perkara mudah untuk kemudian mendesainnya menjadi sebuah karya pameran yang unik ya di ICE ya. Masukin aja udah cukup ribet gitu ya, dan ternyata ini semuanya bisa. Jadi ICE BSD itu luar biasa ya. Jadi betul-betul venue yang bisa diandalkan untuk berbagai event. Oke, kalau misalnya mitra bisnis juga ini udah berencana banget nih nanti ya, Anda boleh masuk ke websitenya untuk tahu banyak ke www.ice-indonesia.com atau boleh follow Instagramnya di @ice_Indonesia. Sekarang lagi aktif banget ya buat ngasih tahu bagaimana edukasi corona. Kebetulan kan follow gitu ya, jadi aku tahu ya, asik banget ya. Oke. Jadi nothing to worry about, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Even sekarang situasi seperti ini di sana dibuat steril gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, masih ada satu sesi mitra bisnis. Kita kembali setelah yang berikut ini. www.ice-indonesia.com atau boleh follow Instagramnya di lokasinya di kawasan BSD ya. Tahu dong, masa nggak tahu sih? Iya. Langsung aja Google Map ya. Langsung kelihatan. Langsung ketemu. Karena 22 hektar Mbak areanya. Jadi gede banget gitu ya. Oke, kita kembali ke Mercedes-Benz. Ya, ini kan Anda sudah berhasil untuk mempertahankan kestabilan bisnis sampai usia 50 tahun. Pastinya ini kan gak lepas dari kontribusi karyawan ya, SDM ya, internal dan juga perusahaan induk dari Mercedes-Benz. Nah, biasanya nih mungkin boleh diceritakan juga Arista ya, kegiatan yang biasa dilakukan Mercedes-Benz untuk bikin tim makin solid baik internal eksternal itu apa sih? Kalau misalnya dari internal sendiri, kita memang rutin mengadakan, of course, gathering, like everyone. Internal team building and so on, but mungkin yang perlu di highlight adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan bisnis partner, karena Mercedes-Benz tidak akan berhasil di Indonesia tanpa bisnis partner yang dapat diandalkan. Dari situ kita memiliki training, contohnya untuk beberapa mekanik dari bisnis partner kita, dan juga mengadakan kerjasama, misalnya contohnya nih kita juga mengadakan vocational training bersama salah satu perusahaan dagang Indonesia Jerman yang mendidik anak-anak SMK untuk menjadi future leader di bagian engineer untuk Indonesia, di mana kita juga melihat ke depannya bagaimana sih untuk menjaga sustainable business ini, mendidik sumber daya sekarang untuk di masa depan. Contohnya seperti saat itu juga. Dan salah satunya kita juga mengadakan regular gathering atau regular meeting dengan business partner kami untuk menjaga kestabilan bisnis, mereka terupdate dengan
strategi bisnis kami juga, dan juga mereka bisa menginformasikan dan tanya jawab bagaimana sih untuk berjalan menuju kesuksesan selama 50 tahun dan menciptakan bonding ya. Dan menciptakan bonding, which is itu juga yang terjadi sebenarnya sama ICE. Kenapa kita bolak-balik ke mereka lagi, karena memang ada relationship yang kita jaga dan kepercayaan. Balik lagi ke kepercayaan Mbak tadi. Karena everything is about trust. And if you trust someone, you will become loyal to them as well, right? Betul ya. Terus kemudian Anda kan sudah sangat sering banget bikin event ya di ICE-nya tadi sejak 2017 gitu ya. Nah, seberapa penting menurut Anda bahwa kesuksesan sebuah event ya, product launching itu bisa berbanding lurus dengan penjualan sebuah produk setelahnya gitu? Sebenarnya just like kembali lagi pesannya sama, kepercayaan Mbak. Karena bagi kami pertama dimulai dari keamanan sendiri. Dari sisi aspek keamanan dan sisi kenyamanan, ICE sudah bisa memberikan itu. Dan dari pertama kali kita bekerja sama dengan ICE, kami percaya ICE itu akan selalu dapat memberikan standar kualitas yang kami inginkan sebagai Mercedes-Benz. Karena sebagai Mercedes-Benz kita juga punya standar acara yang harus kita penuhi, dan kita juga mau areanya melambangkan seperti itu. Anda kan sukses terus nih bikin sama ICE, bikin di ICE gitu ya. Nah, kemudian sejauh mana itu punya pengaruh terhadap sales Anda gitu? Pengaruh nggak, berbanding lurus nggak sih? Berbanding lurus. Eventnya sukses, penjualnya bagus pasti gitu. Betul sekali. Dari pameran yang pernah kita lakukan di ICE itu kita naik stabil sebenarnya dari tahun ke tahun, dari 2016 ke 2019 kemarin. Kalau nggak salah angkanya itu 4 kali lipat kita dari truk dan bus sendiri. Dan itu pun berawal salah satu jalannya itu berawal dari pameran yang kita jalankan di ICE pada tahun 2017. Terakhir buat Mercedes-Benz ya, 50 tahun berjalan, tentu kan tidak mudah untuk Anda tetap dalam posisi 5 besar ya. Karena ya guncangan luar biasa dahsyat, apalagi kita tahu ATPM banyak banget semakin bertambah. Benar. Apa sih sebetulnya tips sukses dari Mercedes-Benz sehingga Anda tetap bisa bertahan pada posisi ini? Tips sukses dari kami adalah we always start with listening. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar Indonesia? Dari situ kita akan mencari solusi dan membuat produk yang cocok untuk Indonesia sendiri. Dan kita juga membuat solusi itu bukan berhenti untuk saat ini dan besok saja, tapi kita memberikan solusi untuk generasi kedepannya. Jadi couple steps ahead. Dan itu tidak dapat dilakukan sendiri. Yang kita bisa dapatkan adalah untuk meraih kesuksesan harus ada kerjasama dari berbagai sisi, including business partners di Indonesia. Dari situlah kami menjaga kesuksesan di Indonesia, dan kami berada sampai 50 tahun ini, dan berharap untuk tahun-tahun kedepannya, mungkin 50 tahun, 100 tahun ke depan di Indonesia. ICE sendiri nih terakhir nih, bagaimana? Mungkin ada target ke depannya, setelah ini kan sukses terus nih bersama semua yang lain gitu ya, semua vendor kan semuanya positive image gitu ya. Nah gimana, ICE ada punya target ke depan? Target ke depannya adalah berusaha untuk selalu konsisten dengan setiap kualitas dan standar internasional yang kita berikan ke semua klien-klien kita gitu. Jadi trying to be consistent itu tidak mudah, dan untuk menjaga testimoni baik seperti dari Mbak Arista ini itu juga tidak mudah, dan ini kita selalu harus terus berusaha lebih baik lagi dan memperhatikan semua sisi ya, termasuk being a reliable partner itu. Karena itu juga termasuk salah satu misi kita. Di visi misi itu ada tuh being a reliable business partner. Itu jadi satu mendarah daging lah untuk seluruh karyawan yang ada di ICE. Jadi kredonya dari ICE ya. Pastinya banyak kejutan yang kita bisa dapatkan bersama ICE BSD City Mitra Bisnis. For details Anda boleh masuk ke www.ice-indonesia.com atau follow saja Instagramnya di ICE_Indonesia. Baik Joanna dan Arista, thank you sudah hadir hari ini, luar biasa memberikan warna yang berbeda hari ini ya. Dan Mercedes-Benz sudah banyak cerita mengenai bagaimana suksesnya di Indonesia. Terima kasih juga Mitra Bisnis partisipasi Anda. Kita ketemu di Selasa depan. Dan Amelia, sukses untuk Anda ya. Pastinya banyak kejutan yang kita bisa dapatkan bersama ICE BSD City Mitra Bisnis. For details Anda boleh masuk ke www.ice-indonesia.com atau follow saja Instagramnya di ice_Indonesia.
Baik Joanna dan Arisa, thank you sudah hadir Terima hari ini, kasih luar banyak. biasa. Terima Memberikan kasih. warna yang berbeda hari ini ya. Dan Mercedes-Benz sudah banyak cerita mengenai bagaimana suksesnya di Indonesia. Terima kasih juga mitra bisnis partisipasi Anda. Kita ketemu di Selasa depan. Neda Amelia, sukses untuk Anda.